Satu lagi Bung, terkait kalau untuk perusahaan itu apa namanya, syarat-syarat untuk perusahaan itu seperti apa sih? Mohon penjelasannya sehingga masih sisa karyawan 50 ini siapa tahu masih ada jalan bisa kami tempuh, bisa kami mempertahankan kirana Boro tetap ada. Amin. Pertama, terkait dengan struktur dan skala upah, kenaikan upah dan seterusnya. Ini saya sepakat tadi, ketika perusahaan akan memperpanjang peraturan perusahaan, seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan tidak menerbitkan pencatatan atau pengesahan PT manakala berkasnya tidak lengkap. Karena struktur skala upah bagian yang harus dilampirkan. Itu satu. Kalau itu ternyata disahkan, saya mengasumsikan struktur skala upah itu ada, tapi tidak dibuka kepada serikat. Oke. Struktur perusahaan itu ada, tetapi tidak terbuka kepada serikat. Yang berikutnya tadi, bagaimana dengan kenaikan upahnya yang tidak naik dengan alasan tertentu, kan gitu. Dengan upah tidak naik alasan apapun, mekanisme kan sudah dirundingkan tripartit. Tidak sepakat. Nah, kalau memang sudah terpenuhi syarat waktu, mulailah diskusikan dengan mediator. Mungkinkah kasus ini dimediasi ke Disnaker Kabupaten Jaya? Nah, kita jajaki dulu pandangan mediator bagaimana. Karena bagaimanapun juga, masa iya sih yang di bawah naik, yang di atas tidak naik, kan gitu. Artinya apa? Ada di posisi ini bisa jadi PUK membutuhkan bantuan tangan pemerintah melalui mediator untuk tanda petik memaksa kepada pengusaha berikan kenaikan upah. Kenapa saya bilang tanda petik? Ada kan pengusaha juga menolak, saya tak mau, alasannya tidak mampu. Tapi paling tidak, kalau kita bicara elemen hubungan industrial ada tiga, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sekurang-kurangnya dua pihak, SP dan pemerintah, punya pandangan yang sama, upah layak untuk dinaikkan. Tinggal bagaimana memaksa berikutnya kepada pengusaha. Itulah mekanisme peradilan. Tinggal pertanyaan berikutnya yang harus dicermati adalah, oh, perusahaan pada satu sisi memperpanjang PP, tapi pada sisi yang lain ingin ditutup, gitu. Pada sisi yang lain pula SP-nya minta upahnya naik. Ini bagaimana jalan keluarnya? Tidak berarti dengan serta-merta setelah mediasi harus ke PHI. Tentu di titik ini perlu ada langkah-langkah lain, langkah-langkah tambahan. Pada satu sisi bagaimana mempertahankan kelangsungan perusahaan, pada sisi yang lain pula kenaikan upah juga ditinjau. Ini perlu dialog-dialog, diskusi-diskusi secara konstruktif antara PUK manajemen plus pihak lain yang dianggap bisa mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Ini yang penting, karena kadang sehebat apapun kita sebagai serikat pekerja, meskipun omongannya sama dengan pejabat negara, cenderung kita kurang kali didengar. Kadang kita juga butuh orang yang bisa meyakinkan. Siapa mereka? Mari kita telusuri. Kalau pakai kepala dinas tenaga kerja betul, kira-kira didengar ya. Kalau kita bantu pendekatan audiensi ke bupati,
Bupati bisa panggil, ada dialog perusahaan dengan kita melalui forum yang namanya informal itu, kira-kira didengerin tidak ya? Masih lebih lanjut, gimana ya kalau kita coba jajaki diskusinya di Kementerian Tenaga Kerja, macam-macam. Nah, itu yang saya maksud, model-model kreativitas yang teman-teman perlu gali kembang. Terakhir, tadi kaitannya dengan persoalan bagaimana teknis penutupan perusahaan, likuidasi, nanti dibahas lebih lanjut. Karena ada ngomongin likuidasi itu ada aturan-aturan mainnya yang panjang. Ya. Apakah itu betul-betul perusahaan akan ditutup sampai dicabut izin Kemenkumhamnya, atau hanya sebatas deklarasi di hadapan karyawan, ada petik karena banyak nuntut yang ini orang PHK dulu dan entitas perusahaannya masih ada, sehingga dalam waktu tertentu setelah dianggap reda dan ada gejolak terbuka lagi lagi tenaga kerja lain dengan upaya lebih rendah. Itu nanti arahnya kemana? Ya? Itu perlu diskusi lebih dalam. Bisa saja perusahaan ngomong besok bukan tutup, udah tutup aja Pak. Maka, tapi benar nggak tutupnya? Benar, diumumkan segala macam, dicabut nggak izinnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau enggak, nah ini cuma deklarasi doang. Jangan besok bikin lagi, dihidupkan. Karena yang namanya likuidasi atau penutupan perusahaan itu ketika izin di Kementerian Hukum dan HAM-nya ditarik. Itu benar-benar ditutup. Kalau itu izinnya masih ada, entitas perusahaannya masih ada, belum. Ibarat manusia, itu ngakunya mati, buktinya apa? Dikubur. Kalau belum ada kuburannya, itu mah cuma hilang doang, ngumpet doang. Gitu? Hanya menghilang sesaat, ketika suasana reda muncul lagi. Apakah itu atau memang perusahaannya dikubur? Itu yang nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Oke, lanjut dulu. Nomor 10, PKB kita bagaimana mengatur PHK tanpa penetapan RPHI bakal demi hukum. Undang-undangnya sudah berubah. Perubahan yang kayak apa? Nanti selama nanti ya. Jadi PKB kita udah masuk belum aturan ini? Nanti tolong baca. Upah sama skorsing sampai dengan adanya putusan ingkrah atau putusan berkekuatan hukum tetap dibayar setiap tanggal pembayaran upah. Udah ngatur belum? Itulah berarti kan masih belum jelas tegas. Hanya bilang bahwa selama proses penyelesaian upahnya dibayar. Kapan dibayarnya? Itu dia. Makanya perlu ada kalimat dibayar setiap tanggal pembayaran upah. Sok dirancang bagaimana? Di pasal berapa PKP-nya? Mereka yang apa untuk PKP masing-masing beda-beda. Oh berarti ini. Kalau ngomongin teknis pembaharuan PKP, karena kalau bilang, jadi baca PKP-nya sambil pegang stabilo ini. Ini merah, red, ini kuning, red. Ini yang polos, ada yang hijau. Stabilo ada hijau kan? Pakai hijau, red. Apa itu tanda stabilo? Silakan teman-teman ngasih. Oh yang hijau ini redaksional aja, ini revisi. Yang kuning ini nominalnya dinaikin. Yang merah ganti. Gitu. Yang penting saya katakan ke teman-teman, bagaimana dua hal ini juga harus diatur. Di aturan yang baru, ini sama, tapi bicara upah selama skorsing, putusan Mahkamah Konstitusi bilang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap upahnya bayar. Tapi surat edaran Mahkamah Agung bilang hanya 6 bulan. Gitu saja. Dua institusi undang-undang pendapatnya berbeda.
Mahkamah Konstitusi bilang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap upahnya dibayar. Tapi Mahkamah Agung bilang 6 bulan. Selebihnya di luar tanggung jawab para pihak. Masuk angin deh. Oleh karenanya dari dua pertentangan untuk pimpinan hukum kita, ya inilah PKP nomor 10 dan 11 PKP tuh. Dalam kasus saya salutlah ada 3 orang di sini yang kemarin tuh masih lanjut sampai ke PHI meskipun upah tidak dibayar. Di tempat yang lain nyerah karyawan itu. Kalau udah nggak digaji, ada nih kalau kita ngomong, udah mau semangat dan kemeluhan. Bagaimana PHK? Berapa? Begitu kena PHK, bulan pertama masih semangat, bulan kedua mulai ciut, bulan ketiga nyalahin PUK. Kalau PUK nih, jadi saya di PHK, gara-gara nggak dibayar upah. Maka yuk kita proteksi lebaran. Nih, besaran nilai uang pesangon. Kutiplah semuanya deh, jangan undang-undang. Besok ketika turun PP, rasanya kita juga harus demo besar-besaran lagi. Karena konsepnya dibagi dua. Kemarin kan ketika ini kadang-kadang efisiensi, gitu? Kalau efisiensi itu kan pesangonnya kali 2, betul kan? Penghargaan masa kerja kali 1, penggantian hak kali 1. Besok yang namanya efisiensi, pesangonnya kali 1, penghargaan masa kerja kali 1, penggantian haknya 0. Kemarin 2, sekarang 1. Yang kemarin 1, sekarang setengah. Itulah Republik Indonesia. Pimpinan Pak D. Yang berikutnya, yuk PKB kita mengatur jenis PHK dan besaran haknya merujuk pada pasal pesangon PMK penggantian hak dalam PKB. Ini penting menghindari intervensi eksternal. Akibat undang-undangnya dirubah, PKB akhirnya suka tidak suka berubah. Saya berulang kali mendiskusikan ini di juga beberapa kali. So, kalau tidak percaya buka deh di Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 96 bagaimana? Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 2000 bagaimana? Undang-Undang 13 2003 bagaimana? Cipta Kerja 11 2020 bagaimana? 150 naik dari pilihan undang. Kenapa bisa naik begitu? Karena menterinya orang SPSI. Bomber Pasar Ibu, Menteri Tenaga Kerjanya tahun 2000. Kemen 150 keluar, naik. Begitu masuk Undang-Undang 13 2003 itu bisa dipertahankan, ya, masih bisa dipertahankan karena menterinya juga orang SPSI, almarhum Ketua Umum SPM SPSI Jagung Kemudian masih bisa dipertahankan. Begitu menterinya dari yang sebelah yang warna hijau, terjun bebas. Ini realita. Maka bagaimana PKB mempertahankan? PR buat teman-teman Bro, Buma, dan seterusnya. Saya sebagai pengurus pimpinan khusus bidang advokasi pun ini sudah merancang. Pada satu sisi sekarang kita mesti fokus bagaimana total di JR. Besok JR sedang proses, saya harus putar haluan. Artinya proses JR jalan terus, kita ikuti terus, perlawanan itu terus.
tapi proteksi ke bawah pun harus jalan. Insya Allah dalam waktu segera, mungkin di pertengahan Desember kita akan undang para pimpinan serikat kita dari PD, PJ, PUK tertentu bidang advokasi. Untuk duduk bareng kita harus sampaikan. Olah semua bagaimana proteksi dan terus. Di semua daerah mau kamu harus berkoordinasi. Perlawanan di nasionalnya jalan, proteksi ke bawahnya juga harus jalan. Yang model teman-teman juga ada. Ini materi saya baru bikin tadi malam itu, dan nanti siap dibahas terus tadi malam sampai jam 2:30 saya harus ada laptop karena baru pertama kali nih sejak kita kerja saya ngobrol dengan teman-teman itu, diskusi dengan teman-teman mau vaksin dibahas. Aku belum selesai itu materi yang nanti dibahas. Karena memang kemarin kita masih fokus bagaimana perlawanan dulu. Ya. Kemarin sebelum tanggal 2 di DPR, setelah tanggal 2 masuk fokus ke MK, ini belum tuntas. Nanti ketika sudah disubmit, sudah didaftar di MK, itu saya konsentrasinya akan sedikit bergeser. Nah, BHM masih fokus di sana, saya sudah mulai bergeser kepada konsolidasi internal. Mau tidak mau. Yang berikutnya batasan Fosmaya mekanisme runding dengan PUK. Kan kemarin gara-gara COVID banyak perusahaan memanfaatkan COVID untuk mengatakan dirinya Fosmaya PHK 1 kali. Benar nggak? Benar sekali. Apakah itu sudah termasuk Fosmaya? Tentatif loh. Faktanya apa? Diakui. Data membuktikan COVID. Lagi-lagi kalau bagi-bagi yang itu kan ini sunnatullah, hukum alam katanya. Segala sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan. Apakah COVID menciptakan semuanya tumbang? Enggak. Industri semuanya tumbang? Enggak. Tinggal bergeser apa enggak. Yang booming sektor farmasi. Dan segala macam booming. Makanan minuman support, malah lemburan gak ketulungan itu, Indomie, bisa macam-macam, lembur kerja lembur gak ketulungan itu, apa yang gak sanggup kadang-kadang. Apa itu terdampak oleh COVID? Terdampak positif. Sektor makanan minuman, sektor farmasi itu naik loh. Sektor keuangan juga. Terus ada lagi sektor apa kemarin? Kemudian di rapat Dewan Pokok Provinsi itu juga sama. Di Dewan Provinsi dibahas sama ini. Memang sebagian sektor yang lain ada yang terpuruk, ada yang mampu bertahan. Ada yang terpuruk, ya. Contoh sederhana lah, sektor pariwisata di Bali, hotel-hotel di Bali sepi, clean, kita paham itu. Gitu? Tapi yang lain-lain, tidak semuanya dengan serta-merta itu Fosmaya. Gitu? Oleh karenanya, berangkat dari pelajaran COVID ini, rasanya perlu digagas. Mungkin nggak sih di PKB mengatur tentang bagaimana Fosmaya, bagaimana implementasinya dalam sebuah kondisi seperti apa Fosmaya itu digunakan dan kemudian berapa komisinya. Termasuk di dalamnya bagaimana tahapan-tahapannya ketika lakukan efisiensi. Bagaimana menetapkan program mana yang terkena efisiensi, kemudian berapa besarannya. Dalam contoh kasus yang sekarang terjadi kan efisiensi faktor suka tidak suka. Kita ada hakikat efisiensi itu apa sih? Kan menciptakan sesuatu yang tidak efisien menjadi efisien. Terus siapa? Apa parameternya? Ketika berbicara manusia kan apa parameternya? Kan nggak cuma sekedar
Katakanlah misalnya satu bagian yang tadinya 5 orang, setelah dihitung ternyata cukup 3 orang. Berarti harus dihilang 2. 2 itu siapa? Kan nggak bisa tunjuk nama. 2 itu adalah orang ketika tidak memenuhi persyaratan. Lihat, absensinya, produktivitasnya, kerjasamanya, apa segala macam. Harus itu. Baru ditentukan power ranking. Begini berarti dilakukan karena kebanyakan di lapangan. Daftar nih orang ini masuk dulu, kita masuk dulu. Itu bakal dilakukan. Oleh karena perlu ke depan pikirkan PKP mengatur efisiensi, tahapan, proses, dan bagaimana besarannya, termasuk parameter menentukan pekerja yang terkena efisiensi. Secara umum PKB mengatur efisiensi, tapi mekanisme dan parameter enggak. Outletnya kayak apa? Itu. Nah, oleh karenanya apa yang harus dilakukan oleh PUK? Satu, yuk bentuk tim kajian PKB dan RUU kan undang-undang cipta kerja. Kotaknya harus diatur. Artinya apa? Dari kita bikin kumpul lah pengurus PUK atau apa itu, yuk kita buka ulang PKB kita apa, undang-undangnya seperti apa perubahannya, terus kita selesai bentuk ini. Tidak bisa enggak teman-teman Buma yang baru rutin PKB pun jangan terlena. Kita masih lama 2021, jangan terlena. Siapa yang bisa jamin besok setelah ribut-ribut ini nggak ramai lagi waktu Omnibus Law, kemudian kalau urusan ada kita tinjau PKB-nya. Kalau udah muncul liste itu bagaimana? Baru teman-teman udah satu rusuh gitu. Maka saya ingatkan, yuk mulai sekarang kita bentuk tim kajian PKB dan undang-undang cipta kerja. Kalau pelaksanaan tenaga kerja aja lah kalau yang lain-lain. Dari 1187 halaman, ya udah usah semuanya dibaca. Kan gitu, bab 4-nya aja deh, sama penjelasannya dan dibaca. Coba kita sandingkan PKB kita bunyinya apa, di undang-undangnya kayak apa. Lebih bagus kah PKB kita? Lebih buruk kah PKB kita? Terus kalau PKB kita lebih bagus, bagaimana mempertahankan? Karena ketika kita bicara pengusaha, dimanapun berpikirnya bagaimana seefisien mungkin, bagaimana upah sekecil mungkin, gitu. Nggak pernah ada dan belum pernah ada pengusaha berpikir bagaimana upah karyawan sebesar mungkin. Yang pasti ada bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, dan itu kadang terwujud kalau gajinya sekecil mungkin. Makanya apa? Perusahaan pindah nyari tempat yang upahnya rendah. Oke? Jadi sesuai dengan apa yang disini. Sepakat nggak yang PUK bikin ini? Sepakat. Siap? Ya kalau nggak mau minimal saya sudah mengingatkan tuh. Kalau kata orang tua kan apa Pak? Kewajiban ya, sudah mengingatkan. Ya bentuk ini. Kita kerjanya bagaimana? PKB kita bagaimana? Terus bagaimana kita? Nggak bisa kita. Ya nggak bisa harus pulang dari itu. Kalender, yuk minggu besok saya kasih kita dulu berapa orang, terserah. Bila perlu juga per pekerjaan aja, per tanggung jawab PUK. PUK pindahkan vokasi tugasmu kaji PKB kita bab tentang PHK, pulsa dan seterusnya. Orang kesejahteraan bukan kaji PKB bab pengupahannya.
Orang pendidikan buka bab pelatihan, rekrutmen, bandingkan dengan PKP, ngomongin pelatihan kerja dan seterusnya. Berikutnya, kalau tim kajiannya sudah mengkaji, dibentuk, mengkaji, ada hal yang perlu penguatan, konsultasi dengan perangkat, ada PC. Masih kurang, ada PC. Masih kurang, ada PC. Masih kurang, bareng-bareng. Kan gitu. Masih tidak kerja. Setelah dari PKB, setelah dari ini dampaknya, dampak COVID kita bagaimana, bikin kandingannya tuh, analisisnya. Minimal itu hanya kita teman-teman bisa lakukan itu. Siapin PKB-nya adalah untuk pembaharuan negara. Bagi yang mendekati pembaharuan, tentu bikin pembaharuan, bikin tim produksi dan seterusnya. Kalau enggak, minimal teman-teman kayak berbayar. Jadi inilah siapin argumennya segala macam untuk bertahan dari gambaran perusahaan yang minta pembaharuan PKB atau peninjauan PKB. Nah, selama berlakunya PKB, kedua belah pihak dapat mengajukan peninjauan, bisa ditinjau. Karena PKB itu bukan sesuatu yang ahli yang nggak bisa, enggak bisa. Nah, kembali kepada prinsip bagaimana PKB memberikan perlindungan atas pekerjaan. Maka tadi pasal-pasal ngatur bagaimana efisiensi, bagaimana penggunaan outsourcing, PKWT, otomatisasi dan seterusnya. Ini dalam rangka memberikan perlindungan atas pekerjaan. Prinsip pertama PKB harus memberikan perlindungan atas pekerjaan. Yang kedua, prinsip PKB harus meningkatkan daya beli pekerja. Apa itu peningkatan daya beli? Upah yang diterima dari tahun ke tahun, daya belinya naik. Praktek dan umumnya di Indonesia masih penyesuaian. Masih penyesuaian. Apa maksudnya? Kalau upah tiap tahun naik, ya nominalnya naik, tapi indeksnya atau indeks upahnya atau daya beli upahnya belum tentu naik. Yakin? Coba kita cek. Coba kita cek. Kenaikan upahnya dibandingkan dengan inflasi nasional atau apalagi inflasi daerahnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana kenaikan upah dibandingkan dengan inflasi regional? Teman-teman buka website BPS Kabupaten Belo. Inflasi Kabupaten Belo bulan Agustus November. 2 November yang lalu atau 2 Desember yang akan datang, sejak tanggal 2 itu di website BPS itu pasti muncul berita mengenai berapa inflasi bulan yang lalu. Itu dibacakan tanggal 1, dipublikasikan tanggal 2. Apakah kenaikan upah kita lebih tinggi atau sama atau lebih rendah dengan inflasi di daerah ini? Disitulah baru kita akan mengatakan indeks upah kita itu naik, tetap atau turun, benar-benar naik upah atau cuma penyesuaian upah. Oke. Saya 12 tahun di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Bekasi menciptakan adanya upah minimum sektoral di Jawa. Itu desainernya. Awalnya dari Bekasi tahun 2006 dan saya bahas di 2005, plus upah lebih tinggi dari DKI, itu desainernya. Saya tahu bagaimana dulu yang namanya apa? Silet warna kuning itu, dan untuk roket timber warna kuning, harganya sekarang berapa? 500
Berapa? 7.500 Pak, coba cek dari Indomaret. Ada yang 8.000. Yang asli lah. Kalian KW. Gitu? Saya satu item itu aja saya hafal betul. Kalau saya buka hard disk eksternal saya bisa buka data hasil survei tahun 2005, 2006, 2007 berapa harga itu Pak? Saya masih ingat dulu harganya cuma 1.500 perak. Sekarang udah 7.500 perak. Barang yang sama loh, kenaikannya sudah 5 kali. Tinggal pertanyaannya adalah upah naiknya berapa kali lipat? Kabupaten Bekasi upah minimum ketika saya duduk pertama kali di Dewan Pengupahan, saya pertama kali menetapkan upah minimum 820.500, 1.500 rupiah di atas DKI. Ada sektoral tertinggi di angka 824, 5.000 rupiah di atas DKI. Itu tahun 2006. Sekarang perbedaannya dengan DKI sudah berapa ratus ribu. Kabupaten Bekasi sekarang 4.791.000 dikurangi 831 itu berapa? Udah berapa kali lipatnya? Sampai 5 kali lipat? Nah, ternyata 820 kali 5 itu berapa juta? 400, 4 kalian 800 nya ada 500, 4 juta. Yang 20 nya 100.000, berarti 4 juta 100. Di Bekasi sekarang upahnya 4 juta 791. Masih bisa menyesuaikan, masih di atas. Realitas satu harga barang. Bagaimana dengan harga barang yang lain? Nah, itu kita lihat. Ketika bisa begitu, itu artinya naik upah kita, indeks upahnya naik. Tapi kalau masih ketara, nah itu baru penyesuaian upah. Sederhana tadi. Berapa harga barang, berapa inflasi, berapa naik kita. Kalau naiknya di atas inflasi, oh berarti indeksnya naik. Tapi kalau masih sama dengan inflasi, berarti hanya penyesuaian. Clear? Padahal PKB prinsipnya peningkatan daya beli. Yang berikutnya merasionalisasikan jaminan sosial. Ini artinya apa? Bagaimana upah pekerja tidak boleh berkurang akibat terjadinya resiko sosial. Ketika ada pekerja yang kecelakaan kerja, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan atau pengobatan dan seterusnya harus ditanggung oleh asuransi. Kalau ternyata jaminan sosialnya nggak mengcover, bayar oleh pengusaha. Yuk, PKB kita sudah begitu. Upah pekerja tidak berkurang akibat adanya resiko sosial. Itu prinsip PKB. Yang berikutnya peningkatan harkat dan martabat pekerja. Bagaimana cara kita untuk mengklaim JKK, JKN atau jaminan harkat yang bekerja itu? Cara untuk klaim, karena untuk sama misalkan kita ada yang akibat hubungan kerja, untuk klaimnya itu susah untuk mencari Penyakit akibat kerja. ini kan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja. Iya. Jadi kalau kita mau klaim itu susah karena kan dia memberikannya itu kita dicari keterangannya itu sampai di mana dan kita minta dokternya nggak berani kasih keluar rekomendasi. Ya. Ini pertama, ketika bicara penyakit akibat kerja,
teman-teman harus baca lagi, pelajari lagi standarnya BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa. Yang berikutnya mari kita lihat, kita kaji sistem dokumentasi perusahaan kita DHR-nya itu seperti apa. Karena salah satu hal yang menjadi parameter untuk penyakit akibat kerja itu hasil rekam medis awal dengan rekam medis akhir, dan membuktikan bahwa penyakit ini timbul akibat dari hubungan kerja. Itu yang terjadi. HR tidak bisa menunjukkan rekam medis awalnya di mana. Nah ini nanti kaitannya dengan ISO bagaimana? Masalah retensi dokumen, bagaimana itu kan? Kan teman-teman ketika pertama kali masuk kerja pasti ada tahapan yang namanya tes medis. Pasti ada hasil tertulisnya, benar nggak? Dan itu bukan dipegang oleh pekerja, tapi oleh perusahaan. Lihat. Harusnya HR itu bisa menunjukkan itu. Ini loh rekam medisnya si A dulu pada saat direkrut, ini sekarang rekam tes medisnya begitu. Dari situlah akan bisa dipelajari apakah termasuk PHK atau Iya Bung, nanya Bung. nah, ketika kita bicara bagaimana prosedur yang misalnya tadi, disinilah teman-teman perlu diskusi lebih dalam dengan BPJS, kepala bagian pemasarannya seperti apa. Kalau teman-teman masih mengalami kesulitan, tariklah pengawas nakes untuk memaksa semua pihak, gitu loh. Biar HRD-nya juga dimintakan datanya bukan oleh pekerja tapi oleh pengawas. Mana datanya? Keluarin. Kalau nggak benar, periksa. Kira-kira begitu, supaya minimal tidak terhilang yang lain bisa dibenar. Secara data kan ada sudah, saya juga tinggal setelah lagi hanya rekomendasi daripada dokter nggak mau menandatangani karena informasi itu berdasarkan jadi tidak itu saya kan Oke, nanti itu bagian yang saya coba pelajari lebih dalam. Kalau lupa itu apa kaitan dengan undang-undang penyelenggaraan kan nggak nyambung. Dokter kok nggak independen? Ini ada apa? Kan kira-kira gitu. Karena kalau memang benar harusnya dokter itu independen dengan ilmunya, dengan sumpah profesinya. Kan kira-kira gitu. Nggak bisa diterapkan di orang yang lain. Nah kalau ada model begitu berarti ada apa? Ada Bung. Perihal masalah JKK, karena itu juga kasus yang saya alami ini. Oke. Jadi untuk masalah rekam medis itu memang sudah ada. Dari medical check up, terus ketika saya sakit, dan saya ini sekarang posisi 109 sudah 4 bulan. Dan dari hasil medis dari awal dan hasil kamera semua ada jelas. Nah, kesatuan nomor 40 kan perihal masalah kehilangan kerja ataupun penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit kerja itu sudah koordinasi ke BPJS dan diberi formulir pengisian seperti K3B rendah A. Dan itu semua jelas, persyaratannya sudah jelas. Cuma permasalahannya itu harus perusahaan yang melaporkan. Harus perusahaan yang melaporkan. Kalau dokter perusahaan, sedangkan dokter yang kita pakai di rumah adalah dokter Tirta itu vendor. Dokter kita yang okupasi dia ada di HO lah. Masalahnya itu ketika komunikasinya yang lebih susah. Jadi saya mengarah ke HR. Bahasanya ini bukan wewenang kita karena kita bukan bidangnya di masalah kesehatan. Dia cuma via email. Jadi permasalahannya hanya via email. Menunggu balasan dari dokter okupasi yang ada di HO. Dan akhirnya saya coba komunikasi sendiri WA sampai akhirnya nggak bisa di-blok. Nah jadi permasalahan seperti itu. Kalau dalam aturan BPJS cuma diterangkan masalah santunan tidak mau bekerja ada di situ penggantian santunan badan upah. Nah itu saya tuntut. Nah permasalahan kita itu harus perusahaan yang melaporkan melalui dokter perusahaan. Nah permasalahan kita itu penyampaian kita untuk dokter perusahaan yang Jakarta yang agak terhambat seperti itu. Ya, kan persoalan itu kan sebenarnya persoalan teknis antara dokter di lapangan yang vendor tadi dengan persoalan dokter yang duduk di perusahaan tadi kan, bukan dokter. Jadi saya juga susah ngomongnya itu. Jadi selesaikan oleh PUK. Jadi bila perlu hadirkan pihak ketiga yang namanya pengawas tadi.
Karena memang ketika bicara dengan kecelakaan kerja dan apapun itu BPJS, harus yang lapor adalah bukan pekerjanya. Yang lapor itu harus perusahaan. Boleh pekerjaannya itu cuma satu. Ketika ada pekerja yang tidak didaftarkan oleh pengusaha ke BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, dirinya boleh mendaftar. Karena itu, selain dan selebihnya perusahaan. Jadi pekerja itu hanya bisa mendaftar ke BPJS itu atau memproses ke BPJS itu ketika dia tidak terdaftar. Mungkin ada tambahan berikutnya, ambil jaminan hari tua. Yang lain-lain semua melalui perusahaan. Karena tadi Bu, kaitannya dengan yang disebut sementara santunan sementara tidak mampu bekerja, itu hakikatnya adalah yang bayar itu bukan perusahaan. Ketika sebut sakit berkepanjangan 4 bulan pertama dibayar 100%, hakikatnya yang bayar itu bukan perusahaan. Yang membayar adalah BPJS Ketenagakerjaan. Itu sesuai nomor 13, nomor 13 kan? Memang begitu, undang-undang jaminan sosialnya begitu. Tapi kalau yang di BPJS itu saya baca di situ per 6 bulan. 6 bulan sekali sakit 100%, 6 bulan kedua 100%, sampai 6 bulan ketiga baru 50%. Itu berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 13. Kali kalau model tadi buka ulang, ulang, gitu. 6 bulan pertama atau 4 bulan pertama, maka PKB-nya cek. Tapi yang substansinya adalah sementara tidak mampu bekerja, yang bayar atau orang sakit berkepanjangan selama 12 bulan itu, yang bayar itu bukan perusahaan. Yang bayar itu adalah jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan itu cuma nalangin, bayar, nalangin perusahaan. Jadi maksud saya, Bu, kita mengikuti acuan yang dipakai Undang-Undang Nomor 13 atau yang dibuat oleh BPJS. Kalau BPJS ini diberikan kepada pemberi kerja sebagai pengganti upah kepada yang diberikan kepada tenaga kerja. Nah, di sini hitungannya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13. Di sini santunannya pengganti upah adalah 6 bulan pertama sebesar 100% dari upah. 6 bulan kedua 100% dan 6 bulan ketiga boleh 50%. Sedangkan di nomor 13, nomor 13 kita kan 3 bulan menjadi 5% dan sampai akhirnya 25%. Nah, yang kita menjadikan acuan yang kita pakai yang mana itu, Bu? Undang-undang BPJS tidak apa-apa. Tapi yang mana yang lebih bagus bagi pekerja itu yang berlaku. Itu kan gitu. Prinsip hukumnya kan begitu. Jadi kembali lagi dalam konteks ini, yuk PKB kita ngaturnya bagaimana. Ketika ngomong sakit berkepanjangan sehingga kemudian dibatasi pengusaha, nah, nanti sakit berkepanjangan itu juga penyebabnya apa? Kalau memang dia karena kecelakaan kerja nggak boleh di PHK. Kalau dia karena sakit di luar kecelakaan kerja, masuk nggak kelompok PHK? Itu penting. Oke, kita gali lebih dalam itu. Ya. Yang berikutnya adalah peningkatan solidaritas, CSR dan seterusnya. Kan banyak nih ketika kita bicara perusahaan itu peduli terhadap lingkungan, sementara internalnya sendiri gak dipedulikan. Supaya kesannya perusahaan bagus, bangun sono, bangun sini, bantu masyarakat sekitar, sementara pekerjaan yang melarang. Gitu kan? Gimana itu caranya? Oleh karenanya, pasti yang bagus ini oleh pemerintah. Nggak bisa dibohongin, perlu dukungan massa. Bukan berarti demo terus ya. Tapi bagaimana nih semua anggota merasa diri dan memang dilibatkan. Bagaimana cara pelibatannya? Kan dengan ada rapat, dengan kotak saran dan seterusnya. Yang berikutnya besok nih ketika teman-teman buruh mau berusaha begini, sering kan butuh nih mental dan moralnya.
Dari pengurus itu penting di meja perundingan itu punya mental dan moral yang baik, elegan dalam tampilan, kuat dalam prinsip. Nah, bisa disuap kayak nanti yang sekarang lagi ketangkap dari Pak. Maklum kita jalan besar, betul-betul ternyata ada tahun di Jakarta aja udah lupa sama prinsip. Mau runding di Amerika pun tetap harus konsisten dengan target perjuangan. Modal PUK juga harus punya wawasan pengetahuan. Maka belajar, dan belajar. Apa yang perlu dibaca dipelajari? Saya nggak bisa membayangkan teman-teman sendiri ngerasain kurangnya apalah. Begitu ngadepin perusahaan ternyata saya nggak ngerti ini, gitu. Itulah yang dipelajari. Karena butuh wawasan pengetahuan tuh. Gak hanya ngomong pasal ada gitu, tapi ngomongin ekonominya juga, sosial politiknya juga gitu. Harus menguasai juga. Nah, skill negosiasi juga penting. Karena pengetahuan yang banyak ketika teknik negosiasinya, keahlian negosiasinya nggak ada juga, akhirnya nggak maksimal. Karena ternyata berunding berhadapan di meja perundingan, kadang juga nggak ada hasil. Malah hasilnya sambil makan, sambil ngobrol, sambil diskusi santai, kalau misalnya itu bagaimana mengatur diri sendiri. Karena secara umum, ketika duduk di meja perundingan, masing-masing pihak itu sudah membentengi diri. Ini ngomong apa? Ini apa? Negatifnya keluar itu. Sampai udah begini-begini, makanya harus begini-begini. Oh ini begini. Oh bersiap macam-macam lah. Pokoknya bersiap diri bahwa besok mau berunding, udah siap diri, lu mau kemana udah harus siapin. Itu konflik di negosiasi itu. Oleh karena teknik negosiasi, nah kalau udah begitu ngandelin di meja perundingan aja, aduh susah mas. Kita harus bisa lebih dulu. Sambil break, sambil ngopi, sambil merokok, pada saat makan siangnya kita bisa diskusi. Kecenderungan coba deh pengusaha suksesnya bukan di meja perundingan, tapi suksesnya sambil negosiasi kayak gitu loh, sambil main klub negosiasi didampingin kan yang cantik. Aduh, yang tuh gitu tuh, itu teknik negosiasi tuh. Backup harus vitamin golong berarti ya? Negosiasi itu nggak apa ya? Di meja kok formalnya, tapi hasil konkretnya melalui lobby. Maka tadi saya katakan di depan ini ada namanya moral, mental dan moral. Karena ternyata di meja perundingan belum tak semuanya selesai di meja perundingan. Artinya di perundingan, tapi tidak langsung berhadapan dengan formal di meja, tidak. Baru selesainya kebanyakan informal. Itu saya ingin cerita ke teman-teman. 2018 saya sudah berhenti lah, nggak mau ngurusin upah minimum Bekasi. Saya minta keluar. Malah dijeblosin di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat. Tapi upah minimum di Bekasi 2019 pun akhirnya saya harus menyelesaikan. Saya bukan anggota Dewan Pengupahan, tapi saya ajak dua anggota Dewan Pengupahan ketemu dengan satu anggota Dewan Pengupahan. Jadi kita berempat, anggota Dewan Pengupahan SP, anggota Dewan Pengupahan Apindo, saya mantan anggota Dewan Pengupahan. Orang Apindo ini orang yang tahu, saya pasti dia punya kuasaan untuk putus. Kita ajak kita ketemu di depan klub, di sana ada makan di kawasan industri FM 2100, sambil makan, sambil apa, kita nanti di laptop, udah gini-gini ya, oke, dan gini, clear. Selesai bu, besok rapat di dalam pengupahan cuma memformalkan aja tetap apa yang ngomong sambil makan di tempat golf. Itu yang pentingnya negosiasi skill, moral dan mental.
Kalau moralitasnya dilakukan, kira-kira visual berapa? Gak dipercaya juga sama anggota, susah. Ya. Tapi karena saya udah bertahun di dalam pengupahan, semua orang sampai sih kalau ngomongin upah minimum Bekasi ya pakarnya ini gitu. Bukan nyombong gitu. Sampai jetnya lah orangnya ya. Orang saya desainer ya. Melalui mobil bisa selesai. Mobil meja perundang dan dulu caranya terjun. Saya cuma saya telepon, gimana? Tarik kabel yuk. Kamu tahu tarik kabel? Oke. Saat jadi oke. Tarik kabel yuk. Apa? Jadi, yuk. Sambil dulu yuk, makan dulu yuk. Duduk bareng. Tapi kan formalnya saya nggak bisa buat orang lewat pengupahan. Bun, tadi, kita ngobrol, makan sama. Amin mas, habis saya ngobrol. Ketemu lah. Belum selesai kan? Ayo, sudah selesai di sini. Selesai. Di meja perundingan dengan pengupahan tinggal tetap kalau Di sini dari sini itu bukan muncul jangan-jangan. Ya lagi-lagi Bu. Kita juga tunjukkan integritas kapabilitas kita, moral kita pada sisi yang lain. Teman-teman juga yuk awasi, yuk dukung. Kan gitu kan? Karena tahu ini perjuangannya buat siapa sih? Gak bisa semuanya di meja perundingan. Asli. Direktur saya ini Bu, cerita zaman bagaimana rundingan upah minimum bisa lebih tinggi dari DKI. Di meja perundingan itu sampai yang namanya tidur-tidur itu, mengawal runding itu pada tidur. Setiap berunding itu dikawal minimal 1.000-5.000 orang dikawal. Pada satu sisi saya butuh minum, butuh rokok, butuh apa segala macam, malam hari jam 12 dekat tukut tinggal vitamin, beras masuk, bensin, rokoknya datang. Begitu. Pada sisi yang lain kan kita juga yang di dalam merasa kalau saya main-main, semua nggak tahu, habislah saya. Yuk, bagaimana sih yang itu? Tapi jangan lupa, kalau pun negosiasinya, moralnya, pengetahuannya, dukungan masanya nggak bisa kita sorry aja. Sebelah orang pengurus PUK itu apa? Sebelah orang pengurus PUK itu nggak ada apa-apanya. Dan sebelah orang pengurus PUK menjadi hebat karena dukungan anggota. Jadi 11 orang pengurus PUK itu nggak ada apa-apa. Tapi 11 orang pengurus PUK menjadi monster yang menakutkan ketika mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Maka yuk solidaritasnya, solidnya pengurus dan anggota penting. Nggak bisa. Sehebat apapun 11 orang, secerdas, sepintar apapun 11 orang, menjadi sia-sia kecerdasannya ketika anggotanya nggak kompak dengan pengurus. 11 orang pengurus kali hebat-hebatnya rutin berbagai macam argumen upah macam-macam keluar. Pengusaha datangin orang kompak. Naik 5%. Terus apa makna yang diumumkan? Kalau anggotanya tanda tangan semua setuju. 11 orang pengurus PUK yang hebat, yang cerdas dan pintar pun sia-sia anggotanya tanda tangan kok. Maka tadi 11 orang pengurus gak ada apa-apa, tapi 11 orang pengurus juga bisa menjadi monster yang menakutkan ketika kompak solidar. Iya. Maka saya bilang dukungan masyarakat. Karena pengusaha akan selalu ngetes ini maunya anggota apa pengurus nih. Maka dia terjun ke anggotanya. Anggotanya ada begitu kok. Tapi itulah kalau teman-teman konsul itu sebab bagus. Ketika perusahaan datang ke pekerja bilang,
apapun yang diputus itulah swasta. Pusing pengusaha juga gitu. Tambah lagi kalau anggota bisa disetir. Besok kalau ketemu dengan pimpinan, direktur, manajer atau supervisormu, superintendenmu, tanya, kenaikan upah kapan, berapa? Bantulah, jangan cuma perintah kita kerja saja. Kalau semua orang tanya begitu, semua manajer di lapangan gak pusing. Dari cepetan gue pusing. Semua karyawan nanya itu pasti. Itu aja problem apa? Ada cukup, lihat, saya sudah praktekkan loh kayak gitu-gitu kan. Berikutnya kemampuan komunikasi, data dan informasi. Jangan sampai POK ngomong cuma asbun, tanpa datanya. Dan terakhir tim kerja dan jaringannya. Bro, kan bukan hanya di sini. Brokol punya Sinarmas di tempat lain. Gimana? Jangan-jangan cuma Brokol doang yang ada PKP. Sinarmas yang lain double. Ya, tapi Sinarmas nanti serikat pekerja dan seterusnya. Mungkinkah sedang ada proses union busting secara terstruktur masif dan macam-macam itu bisa. Maka perlu teamwork, perlu network. Ketika kita sekarang adalah kalau dengan PKP-nya print aja, kami lapor industri kalau tekan print korannya, akan komunitasnya itu bagian paling penting network dan teamwork. Tapi itu untuk sementara semoga bermanfaat. Kita istirahat sampai jam 13. Oh, 13.30 boleh lah. Kita tunggu lagi jam 13.30. Sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nasinya ambil di sebelah kiri pintu. Tapi perlu dicatat ya, 13.30 tidak perlu dipanggil hotel ya.